Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil, NIM 211105020002. Saya dari kelas ES 1 angkatan 2021. Di sini saya akan menanggapi atau mereview pengantar ekonomi dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu sendiri artinya peraturan, dan nomos itu artinya rumah tangga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ekonomi itu adalah peraturan atau tata cara peraturan rumah tangga. Kenapa di sini kok bisa disebutkan sebagai peraturan rumah tangga? Karena di ruang lingkup masyarakat itu mesti ada yang namanya rumah tangga. Kenapa bisa dikatakan ekonomi itu peraturan rumah tangga? Karena banyak di kalangan masyarakat rumah tangga seseorang itu tidak bisa berjalan secara harmonis karena tidak bisa mengatur, tidak bisa mengelola keuangan yang ada di rumah tangga itu tersebut. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith mengatakan itu sebuah peraturan atau usaha untuk mengelola sehingga tercapainya suatu tujuan. Nah, di mana teori Adam Smith ini mengartikan bahwa kita itu mengelola atau mengatur suatu perekonomian agar bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Semisal contoh, di dalam suatu perusahaan, jika tidak bisa kita mengatur perusahaan tersebut, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola penjualan, dan kita tidak bisa mengatur di dalam perusahaan itu tersebut, maka tidak lama itu perusahaan itu akan bangkrut, tidak bisa tercapai suatu tujuan itu. Jadi definisi ekonomi menurut Adam Smith ini jadikan sebagai peraturan atau usaha pengelolaan sehingga tercapai sebuah tujuan. Nah, itu tadi. Itulah teori yang disampaikan oleh Adam Smith. Ekonomi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua itu terapan, yang ketiga itu teori. Yang pertama itu ekonomi deskriptif, di mana ekonomi ini menerapkan suatu perekonomian suatu negara, suatu daerah yang menerapkan ekonomi suatu negara, seperti contoh ekonomi di masa Orde Baru, di mana di masa itu kita Indonesia ini menggunakan ekonomi kapitalis, ekonomi yang bebas. Maksudnya itu ekonomi kapitalis itu kita bebas mau melakukan ekonomi seperti apa, itu kita bebas. Yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini yang membahas secara khusus tentang penerapan suatu perekonomian rumah tangga atau perusahaan. Misalnya pengelolaan atau produksi suatu perusahaan. Semisal contoh, membahas secara khusus tentang ekonomi suatu perusahaan, di mana itu membahas tentang secara khusus di mana itu perusahaan itu
mengelola perusahaan dengan perekonomian, semisal dengan gimana sih penjualan, gimana sih pembukuan, gimana sih kita bisa menyebarluaskan produk kita. Itulah yang dinamakan ekonomi terapan. Selanjutnya ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu yang membahas segala gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semisal contoh, pada bulan-bulan kemarin ini apa ya, langkanya minyak goreng lah. Langkanya minyak goreng itu gimana sih kita cara mengatasi minyak goreng itu agar tidak langka? Gimana sih kita cara mengatasinya? Disebabkan oleh apa? Nah, itu yang dimaksud ekonomi teori. Dan selanjutnya ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu di mana mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta peraturan harga-harga pasar. Semisal contoh itu penetapan suatu harga barang. Semisal harga barang seperti minyak goreng lah. Penetapan harga minyak goreng tersebut itu ditetapkan. Itu baik dari segi produksinya yang mempengaruhi harga minyak goreng itu sendiri. Itulah yang dinamakan ekonomi mikro. Selanjutnya ekonomi makro adalah ekonomi yang mencakup keseluruhan, yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat. Semisal contoh kebijakan suatu negara itu yang mempengaruhi terhadap banyaknya masyarakat. Semisal kebijakan negara itu seperti menaikkan harga minyak, menaikkan harga subsidi, itu mempengaruhi kepada banyak masyarakat. Ruang lingkupnya itu menyeluruh. Itulah yang dinamakan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu pendapatan dan pengeluaran, di mana negara itu mengatur pendapatan negara dan pengeluaran uang negara itu sendiri. Yang kedua itu pengangguran. Gimana caranya suatu negara itu mengatasi suatu pengangguran. Yang ketiga itu uang dan fungsinya. Yang keempat yaitu inflasi dan deflasi. Yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam yaitu konsep keseimbangan IS dan LM. Bisa diartikan ini IS sebagai pasar barang dan LM ini pasar uang. Dimana jika peredaran pasar uang itu berlebih maka akan terjadinya inflasi. Sebaliknya jika pasar barang itu berlebih maka akan terjadinya deflasi. Selanjutnya yaitu ekspor dan impor, di mana kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi ekspor dan impor ini itu sendiri. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro itu sendiri, jika ekonomi makro itu membahas keseluruhan yaitu suatu negara, tetapi kalau membahas tentang ekonomi mikro itu membahas tentang suatu keluarga atau suatu perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila wa umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.